Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 3. Apa kabar kalian semua pagi ini? Iya, Ibu harap semua sehat-sehat ya. Ya, kita bersyukur karena kita masih bisa terus belajar walaupun dengan model daring ya, Nak. Sebelumnya Ibu minta maaf, tadinya Ibu janji hari ini akan Google Meeting, tapi karena Ibu lagi kurang sehat, jadi Ibu hanya buat video aja ya. Semoga kalian bisa memahami pelajaran ini dengan baik. Yuk, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk napas hidup dan juga untuk kesempatan boleh belajar kembali. Tolonglah agar kami bisa memahami pelajaran kami ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, anak-anak Ibu, kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang sumbu simetri atau simetri lipat dan pencerminan. Tetap diingat ya pelajaran yang sudah lewat ya, Nak. Dan hari ini kita akan belajar tentang simetri putar. Apa itu simetri putar? Yang mutar-mutar gitu ya. Oke, simetri putar adalah banyaknya putaran yang bisa dilakukan pada bidang datar sehingga bidang datar tersebut menempati bingkainya dengan tepat. Yang mana bingkai, yang mana bidang datar. Oke, langsung saja. Kalau tentang pengertiannya kalian bisa baca lagi di buku ya, Nak ya. Oke, lihat. Ini adalah bidang datar. Jadi ini namanya bidang datar. Namanya adalah persegi. Kalian sudah ingat ya, kita sudah belajar tentang itu. Ini persegi dan bingkainya adalah ini yang sudah Ibu gambarkan. Jadi sama dengan persegi ini, bingkainya juga memiliki ukuran yang sama. Sama seperti bingkai foto, harus sama bingkainya dengan fotonya sehingga bisa digunakan ya dengan baik. Oke. Nah sekarang, tadi dibilang apa? Simetri putar adalah banyaknya cara yang bisa dilakukan ya untuk sebuah bidang datar menempati bingkainya dengan tepat. Oke. Pada segi 4, Nak, ini salah satu kata kuncinya pada segi 4, karena dia ada 4 sudutnya, maka setiap ada pertukaran tempat satu sudut, itu namanya berputar 90 derajat. Ya, perhatikan. Ini satu sudut ada A, B, C, D. Ya, kita putar searah jarum jam ke kanan berarti seperti ini. Ini namanya berputar sejauh 90 derajat. Ya. Nah, pada persegi jika dia diputar sejauh 90 derajat, maka berpindah satu sudut ke samping kanan dan itu tepat menempati bingkainya. Maka ini simetri putar yang pertama. Kemudian diputar lagi sejauh 180 derajat atau dua sudut berpindah ke kanan. Tepat menempati bingkainya. Ya, berarti simetri putar yang kedua. Diputar lagi 3 sudut berpindah dari posisi semula, maka ini namanya berputar sejauh 270 derajat. Dan dia masih tetap menempati bingkainya, ya. Maka ini simetri putar yang ketiga. Kemudian diputar lagi sejauh 360 derajat. Ini posisi satu putaran penuh namanya atau 360 derajat ini semua titik sudah kembali ke posisi semula. Ya, A, B, C, D. Ya, bingkainya juga sama. Inilah simetri putar yang keempat sehingga persegi ini disebut memiliki simetri putar tingkat 4. Oke? Paham ya, Nak? Itu yang pertama untuk bangun persegi. Kemudian kita mau lihat untuk ini persegi panjang. Ibu punya persegi panjang di sini. Persegi panjang namanya DEFG. Ya, DEFG. Ini dia persegi panjangnya dan itu bingkainya. Kemudian kita tempatkan. Kita mau putar 90 derajat. Ingat tadi bilang kalau 90 derajat berarti dia satu sudut berputar seperti ini. Nah, tapi kita lihat, Nak, ada tempat yang kosong yang tidak ditutupi dengan tepat. Maka ini tidak termasuk simetri putar ya. Ketika diputar 90 derajat. Sekarang putar lagi 180 derajat seperti ini. Nah, dia tepat menutupi dengan sudut yang sudah berbeda. Oke. Kemudian ini sekarang diputar lagi 270 derajat atau 3 sudut bergeser. Ini lagi-lagi tidak menempati bingkainya dengan tepat.
kemudian putar lagi sejauh 360 derajat atau satu putaran penuh, dan dia kembali ke posisi semula. Maka inilah simetri putar yang kedua. Maka persegi panjang disebut memiliki simetri putar tingkat 2. Oke? Nah, kemudian kita lihat bagaimana kalau segitiga. Ini sebuah segitiga sama sisi. Kalau pada segitiga sama sisi, nak, jumlah sudutnya itu adalah 180 derajat. Ya, sehingga perputaran setiap kali berpindah satu sudut, ya, itu adalah 180 dibagi 3, itu 60 derajat. Jadi ini diputar sejauh 60 derajat namanya. 60 derajat, ya, menempati bingkainya dengan tepat. Ini udah kemari, sudut A-nya jadi ke kanan, B-nya ke atas, dan C-nya jadi ke kiri, ya. 60 derajat. Terus yang kedua kelipatan 60 lagi 120. Diputar sejauh 120 derajat. Ini dia. Maka dia berpindah kembali sudut A semakin ke atas, ya. Oke, dan tepat menempati bingkainya. Maka ini yang kedua, simetri putar yang kedua. Kemudian kita putar lagi, kembali ke posisi semula atau satu putaran penuh, itu 180 derajat pada segitiga. Dia menempati bingkainya seperti semula. Maka inilah sumbu simetri putar yang ketiga. Maka segitiga sama sisi memiliki simetri putar tingkat 3. Oke, itu kalau dia memiliki 3 simetri putar. Sekarang kita mau selidiki lagi untuk trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki, ada berapa ya simetri putarnya? Coba dilihat. Ini sama bingkainya di belakang. Kemudian kita mau putar. Pertama 90 derajat, karena dia ada 4 sudut, berarti setiap berputar itu sejauh 90 derajat, ya nak. Lihat, dia tidak bisa menempati bingkainya dengan tepat, maka bukan simetri putar. Kemudian putar lagi, ya, putar lagi sejauh 180 derajat, ya. Ini juga tidak menempati sudutnya, tidak menempati bingkainya dengan tepat, berarti bukan simetri putar. Putar lagi sejauh 270 derajat, seperti ini, juga tidak menempati bingkainya. Kemudian putar lagi satu putaran penuh atau 360, barulah dia kembali ke posisi semula. Maka dia hanya memiliki satu simetri putar, yaitu 360 derajat. Maka trapesium sama kaki memiliki simetri putar tingkat 1. Kadang ada juga buku tertentu yang bilang ini tidak memiliki simetri putar. Nah, tapi kita sepakati ini kali ini dia memiliki simetri putar tingkat 1. Oke? Ya. Sampai sekian, kalian bisa mencoba untuk bidang yang lain, misalnya seperti jajar genjang ini ada berapa ya simetri putarnya. Dengan mencoba seperti yang Ibu buat tadi, kalian bisa praktekkan sendiri di rumah, ya. Kemudian itu bisa kalian lakukan untuk mengerjakan latihan kita hari ini. Jadi tugas hari ini adalah mengerjakan kegiatan 44 pada halaman 114. Kegiatan 4.4 ya nak, 44 halaman 114. Jadi kalian buat, ada tabelnya di situ. Terus kalian buat tabelnya, ada nama bidang sebelah kiri, kemudian gambarnya, banyak simetri lipat atau sumbu simetri, kemudian simetri putarnya berapa. Oke. Selamat mengerjakan tugas hari ini nak, selamat belajar, tetap semangat walaupun dari rumah masing-masing. Ingat ya, dikerjakan tugasnya baik-baik, jangan melawan orang tua ya nak. Kalau orang tua menyuruh, dilakukanlah tugasnya, itu semua demi masa depan kalian. Oke, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat.